Bertemu lagi pada pertemuan keempat mengenai metode inferensi non-parametrik. Pada bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa metode, diantaranya sign test, Wilcoxon test, dan juga binomial test. Nah, apa perbedaan dari setiap tesnya? Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, sign test digunakan untuk menguji median dari sebuah populasi. Notasi untuk median populasi bisa kita simbolkan dengan mu. Misal diberi sebuah variabel random x, maka median didefinisikan oleh probability x kurang dari mu kurang dari sama dengan 0,5 dan p x lebih besar dari mu kurang dari sama dengan 0,5. Dalam kasus kontinu, maka memenuhi px kurang dari mu sama dengan px lebih dari mu sama dengan 0,5. Jika suatu populasi berbentuk simetri, maka median sama dengan min. Ketentuan untuk null hipotesisnya dapat dituliskan sebagai H0 yaitu mu sama dengan mu0. Berikan tanda plus untuk sampel yang lebih dari mu0 dan minus untuk yang kurang dari 0 dan hapus untuk nilai yang sama dengan mu0. Jika null hipotesis benar, maka populasi terbukti simetri, maka banyaknya tanda plus akan sama dengan banyaknya tanda minus. Pendekatan uji statistik dapat digunakan untuk sign test adalah variabel random x berdistribusi binomial, dengan x merepresentasikan banyaknya tanda positif pada sampel dan parameter p bernilai setengah, atau dapat ditulis x berdistribusi binomial n setengah. Dengan n banyaknya tanda bukan banyaknya sampel. Jika n lebih dari 10, maka didekati dengan distribusi normal. Sehingga z sama dengan x plus minus 0,5 minus mu per sigma. Ditambahkan dengan 0,5 jika H1 bertanda kurang dari, dikurangkan dengan 0,5 jika H1 bertanda lebih dari. Berikut merupakan pengujian hipotesis untuk setiap uji hipotesisnya, baik itu left tail, right tail, dan juga two tail. Nah, berikut yang pertama adalah untuk left tail, H1 mu kurang dari mu0, p-value x kurang dari sama dengan x ketika p sama dengan setengah. Tolak jika p-value kurang dari alpha. Untuk right tail, H1 mu lebih besar dari mu0, p-value-nya p, x lebih dari sama dengan x ketika p sama dengan setengah. Dan untuk two tail, H1-nya mu tidak sama dengan mu0. Jika x kurang dari sama dengan n per 2, p-value-nya 2 kali p, x kurang dari sama dengan x ketika p sama dengan setengah. Jika x lebih dari n per 2, p-value-nya 2 kali px lebih besar dari sama dengan x ketika p sama dengan setengah. Contoh, diberikan data jumlah jam pengisian tabung oksigen, datanya sebagai berikut. Dengan menggunakan sign test dan alpha 5%, uji apakah jumlah jam pengisian tabung oksigen memiliki median 1,8. Kita tuliskan hipotesisnya H0 yaitu mu sama dengan 1,8 dan H1 mu tidak sama dengan 1,8. Alpha 5%, variabel x berdistribusi binomial dengan p sama dengan setengah. Lalu dihitung selisih antara sampel dengan median 1,8. Sebagai contoh, 1,5 dikurang 1,8 minus 0,3. 2,2 dikurang 1,8 hasilnya 0,4 dan seterusnya. Dari situ didapatkan tanda untuk setiap hasil selisih, maka dihitunglah untuk jumlah tanda plus maupun tanda negatif. Nah, karena kita menggunakan two tail, maka kita hitung antara minimum jumlah tanda positif dan juga tanda negatifnya. Dari n keseluruhan terdapat n sama dengan 10, x-nya sama dengan 3, karena minimum dari tanda plus dan negatif lebih sedikit tanda yang positif, yaitu hanya sebanyak 3. Dan n per 2 sama dengan 5. Sehingga p-value-nya 2 kali probability x kurang dari sama dengan 3 sama dengan 2 kali summation binomial x 10 setengah. 10 artinya n dan setengah adalah p-nya, proporsinya. Maka hasilnya dicari dari tabel binomial dan ketemu nilainya 0,3438
yang artinya nilai dari p-value lebih dari alfa. Karena p-value lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya gagal tolak H0, yang artinya median dari pengisian tabung oksigen tidak berbeda secara signifikan dari 1,8 jam. Nah, berikut cara mencari atau membaca tabel binomial karena N-nya adalah 10 dan R-nya adalah 3, kemudian P-nya 0,5, maka hasil dari tabel binomialnya 0,1719. Ini contoh yang kedua, kurang lebih mirip, hanya saja yang tadi didekati menggunakan distribusi normal. Kemudian yang kedua, Wilcoxon test dibagi menjadi dua, yaitu Wilcoxon sign rank test dan Wilcoxon rank sum test. Yang pertama, Wilcoxon sign rank test, ketentuannya H0 adalah mu sama dengan mu 0, lalu menghitung selisih setiap sampel terhadap mu 0-nya. Selisih yang lainnya 0 tidak diikutkan, sama seperti yang sign test tadi. Dan N adalah banyaknya data selisih. Ranking 1 diberikan untuk nilai mutlak selisih yang paling kecil, ranking 2 diberikan untuk nilai mutlak selisih paling kecil kedua, dan seterusnya. Ketika ditemukan nilai mutlak yang sama, maka rankingnya diberikan nilai rata-rata dari ranking keduanya. Contoh ranking kelima dan keenam memiliki nilai mutlak selisih yang sama, maka rankingnya 5,5. Lalu menghitung nilai W-min dan juga W+. Nah, berikut untuk ketentuan W+ dan W-min, kapan menggunakannya, dilihat berdasarkan hipotesis yang ada. Untuk left tail, maka menghitung W+, untuk right tail, maka menghitung W-, dan untuk two tail, maka menghitung minimum dari W-min dan juga W+. Tolak H0 jika W, entah itu W+, W-min, atau W kurang dari sama dengan titik kritis. Contoh yang tadi kita sudah mendapatkan selisih, kemudian setelah itu kita hitung rankingnya, cari ranking dengan nilai selisih yang paling kecil dan juga mutlak. Karena di sini 0,1 paling kecil, maka dia menjadi ranking 1. Lalu nilai terkecil kedua adalah 0,2. Karena terdapat 3, maka kita beri ranking 2 plus 3 plus 4, yaitu kemudian dibagi 3, 9 dibagi 3, sehingga untuk selisih yang 0,2 kita berikan ranking sama dengan 3 semua. Nah, dari sini kemudian dihitung W minusnya, W plus, dan juga W, yaitu minimum dari W min dan juga W plus. N-nya 10, sehingga titik kritisnya 8. Nah, ini dicari dari tabel Wilcoxon. W-nya adalah 13, tidak berada pada daerah kritis. Karena kita menggunakan dua arah, maka kita gunakan W. Gitu ya, di sini W-nya 13. Karena 13 kurang dari 8, kesimpulannya gagal tolak H0. Artinya median dari pengisian tabung oksigen tidak berbeda secara signifikan dengan 1,8. Berikut cara menghitung atau mendapatkan nilai dari critical value-nya. Karena N kita 10, lalu kita menggunakan two side dengan alpha 0,05, maka ketemu titik kritisnya adalah 8. Ini juga contoh yang lain. Kalau semisal menggunakan sampel besar, maka kita terapkan untuk distribusi normal. Berikut dengan rumusnya. Lalu berikutnya adalah Wilcoxon rank sum test, kurang lebih mirip. Nah, di sini ketentuannya dapat digunakan untuk dua sampel, yang mana kedua sampel bukan data berpasangan dan masing-masing sampel dapat memiliki jumlah observasi yang berbeda. N1 banyak observasi pada sampel yang lebih kecil, N2 banyak observasi pada sampel yang lebih besar. Jika banyak observasi kedua sampel sama, maka penentuan N1, N2 sembarang. Gabungkan observasi pada sampel pertama dan kedua, kemudian urutkan atau buat ranking dari yang terkecil ke yang terbesar. Jumlahan ranking pada sampel yang lebih kecil dinotasikan dengan W1 dan jumlah ranking pada sampel yang lebih besar W2. Berikut perhitungan untuk W1, W2. Nah, kalau sudah, nilai W1, W2 dimasukkan ke U1 dan U2. Nilai U didapatkan dari minimum U1 dan U2. Ini adalah ketentuan penggunaan U dilihat dari arah hipotesisnya. Apakah itu left tail, maka kita menghitung U1. Kalau right tail menggunakan U2 dan two tail menggunakan U. Tolak H0 jika nilai U1 atau U2 atau U kurang dari sama dengan titik kritis. Berikut contohnya.
The nicotine content of 2 brands of cigarette measured in milligrams was found to be as follows: brand A and also brand B. Test the hypothesis at the 0.05 level of significance that the median nicotine contents of the 2 brands are equal against the alternative that they are unequal. Solusinya kita tuliskan hipotesis H0 H1. H1-nya menggunakan two-tail. H1 tidak sama dengan mu2 dengan alfa 5%. Solusinya kita tuliskan dulu untuk value dari brand A dan juga brand B. Jika sudah dibuat sort, diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau sudah dibuat ranking dari 1 sampai seterusnya. Setelah itu dihitung nilai W1 dan W2, W1-nya 93, W2-nya 78. Jika sudah ketemu nilai W, maka dimasukkan ke U1 dan U2. Karena di sini menggunakan two-tail test, maka yang dihitung adalah U, yaitu minimum U1 dan U2. U1 57, U2 23, maka nilai U adalah 23. N1 8, N2 10, maka titik kritisnya adalah U kurang dari sama dengan 17. Karena 23 lebih besar dari 17, maka keputusannya gagal tolak H0, yang artinya tidak ada perbedaan antara brand A dan brand B dalam hal kandungan nikotin. Berikut cara menghitung titik kritis. N1-nya 8, N2-nya 10 untuk two-tail test dengan alfa 5%. Lalu yang ketiga, binomial test. Ketentuannya digunakan untuk menguji satu populasi yang mempunyai 2 grup. Skala datanya nominal, proporsi pertama P dan proporsi kedua atau biasanya proporsi sukses gagal adalah Q atau 1 minus P. Fungsinya menguji perbedaan proporsi untuk grup pada populasi yang mana sampel yang digunakan adalah sampel tunggal. Jika N banyaknya seluruh observasi, maka peluang untuk mendapatkan X observasi dalam salah satu grup dan mendapatkan N-X dalam grup lainnya adalah PX sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X kalikan Q pangkat N-X. Nah, ketentuannya seperti ini. Contoh, akan diuji bahwa peluang suatu produk mengalami kerusakan dari sekumpulan produk yang dihasilkan oleh suatu proses adalah probability P sama dengan 0,1. Artinya tiap 10 produk, satu diantaranya mengalami kerusakan. Diambil 300 sampel dan mengelompokkannya dalam kelompok rusak dan juga tidak rusak. Nah, yang pertama tentu menentukan hipotesis H0 H1, lalu alfa juga ditentukan, kemudian menentukan uji statistik, menentukan jumlah N-nya, lalu menentukan banyak observasi NP dan NQ, kemudian jika banyak observasi kurang dari sampai dengan 25 dan P sampai dengan Q sampai dengan setengah, maka gunakan binomial. Nah, dengan P value-nya berikut. Mohon maaf, jika banyak observasi kurang dari sama dengan 25 dan P-nya tidak sama dengan setengah, maka menggunakan table of binomial coefficient. Tapi ini terbatas untuk N sama dengan 20. Dan jika observasi lebih dari 25, maka gunakan normal distribution untuk pendekatan. Nah, berikut rumus dan juga keputusan kriteria tolak H0-nya. Lalu yang terakhir, menentukan daerah penolakan tolak H0 jika P value kurang dari alfa. Dan yang terakhir adalah mengambil kesimpulan. Contohnya berikut, dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan. Dari 20 anggota sampel dipilih, 8 orang memilih perawatan kecantikan di salon dan selebihnya di klinik kecantikan. Ujilah peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan. Itu sama atau berbeda, alfanya 5%. Yang pertama, kita tetapkan hipotesis H0 dan juga H1. Kemudian alfanya juga kita tentukan, tadi sudah diketahui di soal. Lalu kita menuliskan ulang untuk N, kemudian NA dan juga NB. X-nya minimum dari NA NB, di mana minimumnya adalah 8. Lalu kita hitung P value, yaitu kombinasi dari NI, I-nya 1 sampai 8. Dikalikan P pangkat I kalikan Q pangkat N-I. Kita ketemu nilainya 0,252. Nah, karena dua sisi dikalikan 2 sehingga hasilnya 0,504. Nah, karena 0,504 lebih besar dari alfa 5%, maka keputusannya gagal tolak. Ya, artinya peluang masyarakat dalam memilih salon ataupun klinik kecantikan adalah sama. Nah, berikut cara menentukan tabel binomial. Jadi kita mendapatkan N-nya adalah 20 dan X-nya 8, maka titik kritisnya adalah 252. Dan ini adalah table of binomial coefficient.
Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.